Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, aku Lutfia, perwakilan dari kelompok 5. Nah, jadi nanti di video pertama kami akan menjelaskan hasil rapat dan hasil diskusi untuk mengadakan seminar. Sebelumnya, untuk video pertama kami mohon maaf karena dari sejak kami screen recorder itu tidak ada suaranya, maka sebagai penggantinya untuk suara dan keterangan akan kami record pas kita mengedit videonya. Semoga teman-teman paham ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini adalah proses rapat kami di Google Meet. Jadi ini pertamanya kita membahas tentang waktu pelaksanaan seminar. Jadi waktu itu kami sepakat untuk mengadakan seminar pada tanggal 26 Mei 2022 di hari Kamis. Kenapa kita milih tanggal itu? Ya, karena di hari Kamis tanggal 26 itu adalah bertepatan dengan hari libur nasional, dan kebetulan semua orang sepertinya mempunyai waktu luang untuk mengikuti seminar ini. Untuk waktunya sendiri, kami memilih di jam 2 siang karena menurut kami pada siang hari itu orang-orang lebih mempunyai waktu luang yang banyak dibandingkan di pagi hari atau malam hari. Nah, di sini kami juga membahas mengenai pemateri. Awalnya kami bingung karena kami belum punya pandangan. Akhirnya setelah kami mengalami kebingungan, alhamdulillah salah satu teman kami yaitu Mbak Ella, dia mempunyai seorang kenalan yang kebetulan dia juga mempunyai usaha salon kecantikan, dan kami sepakat untuk memilih pemateri dari kenalan Mbak Ella yang bernama Mbak Leni Atika yang merupakan pemilik owner salon kecantikan. Setelah kami sepakat mengenai pemateri, selanjutnya kami membahas tentang tema. Awalnya kami mempunyai 3 pilihan tema, dan akhirnya setelah perdebatan panjang kami menentukan tema dengan judul Tumbuhkan Jiwa Entrepreneur pada Generasi Milenial. Tema tersebut ditujukan untuk anak-anak muda yang ingin membangun usaha, namun mereka terhalang atau mempunyai kendala mengenai umur dan lain sebagainya. Lalu karena ini seminar yang bersifat online, maka kami memilih seminar tersebut diadakan melalui Google Meeting yang semua orang bisa mengaksesnya dan lebih mudah. Selanjutnya di rapat ini kami juga membentuk sebuah panitia yang terdiri dari moderator, ketua panitia, pembaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Setelah berdiskusi mengenai panitia, maka diputuskan bahwa moderator saat itu adalah Mbak Lutfia, lalu ketua panitia yaitu Mbak Aulia, dan pembaca Al-Quran Mbak Isna, serta yang bertugas untuk merecord selama rapat yaitu Mbak Ella. Diskusi selanjutnya kami menentukan tentang benefit-benefit yang bisa didapatkan oleh peserta seminar, dan kami memutuskan bahwa benefit tersebut adalah berupa e-sertifikat, door prize, yaitu door prize pulsa sebesar 5.000 untuk 2 orang, dan ilmu yang didapatkan dari pemateri. Selanjutnya kami mendiskusikan benefit yang akan didapatkan oleh pemateri. Awalnya kami berdiskusi bahwa benefit yang akan didapatkan oleh pemateri yaitu berupa uang. Namun nanti ada perubahan lagi. Perubahan akan dijelaskan di rekaman selanjutnya. Terakhir, pada rapat di Google Meet ini kami menentukan siapa yang bertugas untuk menjadi contact person para peserta. Nah, di sini diputuskan bahwa yang menjadi contact person peserta yaitu Mbak Aulia dan Mbak Ella. Nah, di sini kami juga membentuk sebuah grup yang berisi peserta seminar untuk nanti dikirimkan e-sertifikat dan pengumuman peserta yang mendapatkan door prize.
Jadi teman-teman, itu dia hasil rapat kelompok kami melalui Google Meeting. Tetapi kami mengalami beberapa perubahan dari rapat yang dibahas di Google Meet. Pembahasan itu kami rapatkan di room chat kami atau WA group kami. Ini adalah hasil rapat kami melalui Google Meeting, tetapi setelah itu kami berdiskusi lagi melalui WA group dan mengalami beberapa perubahan sebagai berikut. Awalnya kami itu memakai MC, tetapi MC yang dipilih pertama itu adalah Mbak Aulia. Namun karena Mbak Aulia bertugas sebagai ketua dan nanti bertugas untuk memberi sambutan, akhirnya kami merapatkan ulang untuk memutuskan ada MC atau tidak karena keterbatasan anggota kelompok kami. Akhirnya setelah berdiskusi panjang, kami awalnya memutuskan bahwa acara seminar kami tanpa adanya MC dan semuanya akan dilakukan oleh moderator sendiri untuk membimbing selama proses acara seminar. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, kami mengalami perubahan. Waktu itu adalah H-1 acara. Setelah dipikir-pikir lagi, jika tidak ada MC, maka acara tidak akan berjalan maksimal. Maka waktu itu malamnya kami berdiskusi lagi untuk menentukan MC. Di sini saya Lutfia itu berkoordinasi lagi dengan teman-teman bahwa acara kita harus ada MC karena untuk membantu moderator dan supaya acara itu berjalan dengan baik dan maksimal. Awalnya kami bingung menentukan siapa yang menjadi MC karena waktu itu kami masing-masing sudah mempunyai job desk masing-masing. Nah, akhirnya setelah berdiskusi panjang, maka kami menunjuk salah satu teman kami yaitu Mbak Ella karena Mbak Ella ini sudah beberapa kali berpengalaman menjadi MC di beberapa acara. Awalnya Mbak Ella ragu untuk menerima menjadi MC dan kurang percaya diri. Namun atas bujukan kami, Mbak Ella akhirnya menyanggupi untuk menjadi MC. Perubahan rencana selanjutnya adalah mengenai benefit untuk pemateri. Awalnya kami memutuskan untuk memberikan sejumlah uang kepada pemateri. Namun karena di sini kami mengalami kendala biaya, akhirnya kami ganti benefit kepada pemateri tersebut menjadi barang yang nantinya akan menjadi kenang-kenangan dan bermanfaat bagi pemateri. Karena benefit barang tersebut menurut kami akan jauh lebih bermanfaat dan lebih terjangkau di tengah-tengah kami mengalami kendala biaya tersebut. Nah, jadi teman-teman, itu dia hasil rapat kami dan itu dia putusan kami setelah mengalami beberapa keraguan dan perubahan. Akhirnya kami telah mencapai kesepakatan yang benar-benar bisa terjalankan dalam seminar ini.
Maaf ya saya ngerekam guys. Ini lah cepet. Enggak, ini bisa kok bisa no. Bisa. Lancar. Apa kayak remeh bisa. Aku heto. Oh. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Endang Rahmawati MPD selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan Islami. Yang terhormat Mbak Auli dan Fadilah selaku Ketua Panitia Seminar, yang terhormat Mbak Leni Atika selaku pemateri, dan yang kami hormati peserta seminar online kewirausahaan yang insya Allah berbahagia ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih bisa dipertemukan dalam acara seminar online kewirausahaan dengan mengangkat tema Tumbuhkan Jiwa Entrepreneur pada Generasi Milenial. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaat. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Laila Tuzanro sebagai pembawa acara pada seminar kali ini. Selanjutnya, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara kali ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, acara yang keempat, acara inti. Acara yang kelima, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah dengan membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mbak Isnaini Nur Hidayah. Waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatun qulubuhum wa asarrun najwa alladziina zalamu hal hadha illa basarun mislukum afala ta'qiluna as-sihra wa antum mubashirun. Shadaqallahu adzim. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Mbak Aulia Nur Fadila. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Mbak Ella atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pujilah yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara seminar kewirausahaan siang hari ini. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan bagi Nabi Abu Muhammad SAW dan ahli baitnya. Tak lupa kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada peserta seminar yang telah menghadiri acara pada siang hari ini. Seminar dengan tema Tumbuhkan Jiwa Entrepreneur pada Generasi Milenial bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memiliki jiwa entrepreneur pada diri generasi milenial seperti kita ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Leni Atika selaku pemateri kita di seminar kali ini. Semoga ilmu yang Mbak Leni bagikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini masih banyak kekurangan. Selamat mengikuti seminar para peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang nanti akan dipandu oleh moderator. Sebelum masuk acara inti, saya akan membacakan kurikulum vitae moderator terlebih dahulu. Nama, Lutfia Helwa. Profil, menjadi seorang pendidik adalah impian saya sejak kecil. Saya. Anak-anak adalah harapan bangsa. Oleh karena itu, mereka perlu menimba ilmu dengan baik dan saya akan menuntun mereka. Alamat Gumukrejo, RT 02, RW 04, Sambi, Kecamatan Sambi, Boyolali. Alamat email lutfiahelwa10@gmail.com. Nomor telepon 085 848 578 952. Riwayat pendidikan MTS Muhammadiyah 06 Sambi tahun 2014 sampai 2017. Mandua Boyolali tahun 2017 sampai tahun 2020. UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2020. Keahlian yang pertama,
mengoperasikan Microsoft Office dengan baik. Yang kedua, mengajar anak dengan metode yang asik. Nomor 3, membuat karya sastra puisi. Prestasi yang pernah diraih: juga lomba cerdas cermat. Pengalaman, mentor sastra. Beri materi, ajarkan anak dengan metode yang asik dan menyenangkan, membuat kuis yang menarik untuk anak, membuat video selanjutnya, sebelum saya undur diri, saya selaku pembawa acara seminar online kewirausahaan hari ini memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Sekian, waktu saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya teman-teman ya? Alhamdulillah, jelas Mbak. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Selamat siang menjelang sore kepada teman-teman semua yang telah bergabung di acara seminar ini. Pada tadi kita Kak ya, kepada teman-teman telah bersedia bergabung di acara seminar online kewirausahaan. Seminar online kewirausahaan dengan tema sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Lutfia Hilwa. Saya lahir di Boyolali tanggal 10 September 2002. Saat ini saya sedang menempuh kuliah di UTA di jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 4. Baik, di sini tugas saya adalah sebagai moderator yang akan membawakan atau memimpin acara pada sore hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu saya akan menampilkan atau membacakan CV dari pemateri kita yaitu Kak Leni Atikah. Nama Leni Atikah, lahir di Kabupaten Cilacap pada tanggal 18 Juli 1998. Jenjang pendidikan yang telah ditempuh ialah SD Negeri 2 Pegadungan pada tahun 2004 sampai 2010, SMP Negeri 2 Cipari pada tahun 2010 sampai 2013, dan SMA Negeri 1 Cipari di tahun 2013-2016, dan saat ini Kak Leni sedang mahasiswa aktif di S1 Prodi Administrasi Bisnis di STISIP Bina Putra Banjar tahun 2018 sampai sekarang. Prestasi yang dimiliki oleh Kak Leni adalah ia pernah menjadi duta genre di daerah tempat tinggalnya. Lalu ia pernah menjadi duta bahasa Inggris di Politeknik LP31 Jakarta. Lalu ia menjadi owner bisnis franchise chicken milik keluarga besarnya. Dan saat ini ia menjadi owner salon kecantikan yang ditempuhnya pada bulan Oktober 2020. Baik, itu dia riwayat hidup atau kurikulum vitae dari pemateri kita siang hari ini, yaitu Kak Leni Atikah.
tanpa berlama-lama lagi dan untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan waktu kepada pemateri Kak Lerkah untuk menyampaikan materi seminar pada siang ini. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kak Leni Atikah. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita, Kak Lerkah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas, Mbak. Maaf, ini pakai masker karena lagi sakit ya, sedikit sakit, pilek. Ya. Oke. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya adalah Leni Atika. Saya pemilik dari Leni Salon Indonesia, sebuah salon kecantikan khusus wanita yang berada di Cipari, Cilacap, Jawa Tengah. Langsung saja kita ke PPT-nya ya, PowerPoint-nya. Bisa ditampilkan. Ya. Materi kita hari ini adalah tentang tumbuhkan jiwa entrepreneur generasi milenial. Lanjut. Ya. Oke, sebelumnya ini adalah kisah perjalanan saya dalam bisnis. Ketika saya baru lulus SMA, saya bercita-cita ingin sekolah ke Universitas Indonesia dengan jurusan bahasa Inggris. Kemudian di tahun 2000 setelah saya lulus, saya merantau ke Bogor dan alhamdulillah di sana saya bersama keluarga saya. Dan saya memutuskan untuk istirahat, tidak kuliah atau tidak melanjutkan sekolah selama 1 tahun. Hal itu saya lakukan agar saya bisa fokus untuk belajar materi ke Universitas Indonesia. Dan saya pada saat itu juga saya sudah mulai berkeliling ke Universitas Indonesia, melihat situasi di sana, dan setelah pulang dari melihat Universitas Indonesia, saya berpikir bahwa ternyata jarak dari rumah saya di Bogor ke cukup jauh dan melelahkan. Akhirnya saya berdiskusi dengan keluarga saya. Akhirnya saya masuk ke satu Politeknik Jakarta, saya mendaftar di sana. Sebelumnya saya bercita-cita ingin masuk ke jurusan bahasa Inggris. Salah satu Politeknik Jakarta itu saya mengambil jurusan akuntansi yang mayoritasnya menggunakan bahasa Inggris. Lanjut. Ya, istirahat 1 tahun tersebut tidak saya sia-siakan. Bisa dalam posisi tersebut saya ikut kursus salon kecantikan, beragam kursus, dan kemudian saya magang di salah satu salon kecantikan di Bogor. Salon tersebut juga memiliki cabang. Alhamdulillah, dalam tempo beberapa bulan saya diangkat menjadi wakil salon tersebut dan ikut beberapa ajang perlombaan yang berhubungan dengan salon. Jadi seperti coloring dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, setelah saya setelah saya diterima di salah satu politeknik di Jakarta, di awal perkuliahan saya masuk ke kelas bahasa Inggris dan alhamdulillahnya ketika saya di salon banyak sekali pelanggan yang meminta anaknya untuk dicarikan guru les privat dan kemudian mereka meminta saya menjadi guru les privat anak mereka. Jadi pada saat itu di awal pertama saya kuliah, saya menjadi guru les privat bahasa Inggris untuk 4 anak SD sekolah swasta yang mayoritas pelajarannya atau semuanya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian beberapa bulan setelah itu, setelah saya mengikuti kelas bahasa Inggris dan saya fokus juga di jurusan akuntansi bahasa Inggris,
yang mayoritasnya adalah bahasa Inggris. Saya mengajar les privat bahasa Inggris, tapi saya sudah lulus dari kursus salon tersebut, sudah lulus ya. Dan kemudian saya diangkat menjadi duta bahasa Inggris di Politeknik tersebut. Lanjut. Nah, di tahun kenaikan saya ke semester 3, saya dapat kabar dari kampung bahwa kedua orang tua saya sakit, memang tidak sakit parah, hanya sakit panas biasa ya. Cuma karena saudara saya di kota, ada yang sedang kuliah dan ada yang bekerja, dan tidak ada yang bisa mengurus, akhirnya saya memberanikan diri untuk memutuskan di usia saya tersebut yang masih 18 tahun ke 19, saya berpikir untuk drop out dari kampus. Drop out di sini tidak dikeluarkan, tapi saya keluar sendiri. Saya berpikir kedua orang tua saya lebih butuh saya daripada saya harus melanjutkan kuliah, tapi kedua orang tua saya sakit di kampung ya. Akhirnya saya memilih drop out dari kampus. Saya bilang ke dosen wali saya untuk mengurus semua surat, dan akhirnya saya memutuskan untuk mudik atau pulang kampung ya. Bukan mudik ya, tapi tinggal di kampung ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum saya mudik atau tinggal di kampung, saya berpikir ketika saya pulang kampung dan saya membebani kedua orang tua saya, ini akan merepotkan mereka juga, padahal mereka sedang sakit. Akhirnya saya berpikir apa yang saya miliki pada saat itu dan bisa membantu masyarakat. Saya memiliki kemampuan di bidang salon, dan akhirnya saya memutuskan untuk membuka salon. Ini sebenarnya sebuah hal seperti the power of kepepet ya, karena pada saat itu saya memang benar-benar kepepet. Saya harus pulang kampung, tapi saya harus bisa mandiri. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka salon, dan ini bukan atas keinginan saya, tapi memang kepepet ya. Dan kemudian slide selanjutnya, ini adalah profil dari Lady Salon Indonesia, yaitu salon wanita yang menyediakan berbagai perawatan dengan harga terjangkau, memang sangat terjangkau jika dibandingkan dengan tempat lain, dan bergizi. Ini ada perawatan rambut, perawatan wajah, perawatan badan, pangkas rambut, coloring, dan lain sebagainya. Lanjut. Di tahun 2020, di akhir tahun, keluarga saya berinisiatif untuk membuka bisnis kuliner, dan mereka memilih saya lagi, padahal mereka semua di kota. Dan anak dari kedua orang tua, saya sendiri yang di kampung. Mereka memutuskan agar saya menangani bisnis kuliner yang mereka bangun. Akhirnya saya yang pada saat itu juga terpaksa menerima, padahal salah satu pelanggan salon saya juga membuka franchise juga, dan saya waktu itu memang sangat sangat meminta maaf sekali kepada pelanggan saya karena saya membuka franchise. Ini benar bukan karena keinginan saya, tapi keinginan keluarga saya. Akhirnya kami memutuskan untuk membuka bisnis kuliner bernama The Fresto L Family Indonesia. Lanjut. Kemudian di tahun 2021, saya diberitahu atau diinfokan oleh teman-teman saya di kampus. Mereka diberikan kesempatan untuk menulis buku, dan mereka menunjuk saya untuk menulis sebuah buku. Ini buku Aku dan Corona. Ini adalah berasal dari cerita kami ketika kami KKN. Ini bukan tentang horor KKN-nya, jadi kami bekerja sama dengan Kapolres Banjar. Sekarang kan lagi musimnya KKN yang horor itu ya. Nah, ini berhubungan dengan saya menjadi administrator vaksinasi bersama dengan Kepala Polisi Banjar, Kepala Kepolisian Banjar. Dan alhamdulillahnya istri dari Bapak Ridwan Kamil, yaitu Bu Atalia, meminta saya untuk menulis sebuah buku yang bercerita tentang KKN tersebut. Akhirnya saya berpikir bagaimana buku ini bisa tetap memotivasi orang, menginspirasi, dan membantu minimal satu orang untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Pada saat itu saya juga ketika KKN mengalami kecelakaan motor yang membuat saya harus izin 1 minggu. Akhirnya saya tuangkan ke dalam buku.
Nah, buku ini berjudul Aku dan Corona, tapi di dalamnya terdapat cerita pendek yang berjudul Kata Ajaib Laini. Kata Ajaib Laini ini berupa motivasi, tapi isinya lucu juga. Kalau teman-teman suatu saat ingin baca, ya isinya lucu, tapi tidak apa-apa. Saya jelaskan sekarang di sini. Nah, Kata Ajaib Laini berisi tentang motivasi-motivasi dan pengalaman saya, dari saya KKN sampai jatuh dari motor dan lain sebagainya. Nah, saya berpikir ketika buku tersebut sudah saya tulis dan sudah disebarkan, buku tersebut tidak bisa diupdate. Ya, isi buku tersebut tidak bisa diupdate. Maka saya berpikir Kata Ajaib Laini ini harus menjadi akun Instagram supaya statusnya itu bisa update. Akhirnya buat Instagram bernama Kata Ajaib Laini dengan ya saya dapatkan sebagai sumber untuk memotivasi banyak orang. Ya maaf sekali ya jika suara saya agak cepat. Ya kita lanjut. Selain itu, saya sekarang adalah semester 8 di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putra Banjar. Ini adalah anaknya tapi di sini fokus ke bisnis dan juga pemerintahan. Saya di jurusan bisnis. Dan kemudian yang dari jurusan bisnis yang terpilih, yang lainnya penulis buku tersebut ada 5 orang. Dan satu dari bisnis adalah saya. Lanjut, teman-teman, membuka bisnis itu bukan tentang berapa usia teman-teman. Waktu itu saya berusia 19 tahun. Kalau saya sakit dan saya harus mandiri. Bagi saya berbisnis itu atau membuka bisnis bukan tentang berapa usia teman-teman atau keahlian apa yang teman-teman miliki. Itu salah. Ya. Banyak orang yang memiliki keahlian, tapi mereka belum tentu bisa membuka bisnis. Bagi saya membuka bisnis adalah tentang fokus pada masalah yang ada di masyarakat dan kita sebagai pencipta solusi dari masalah-masalah tersebut. Nah, ketika ada sebuah masalah di masyarakat dan kita menjadi solusi dari masalah tersebut, maka masyarakat akan memandang kita dan percaya kepada kita. Dengan sendirinya, mereka akan percaya pada keahlian yang kita miliki, yang tidak sengaja keahlian tersebut dicap atau mereka mengucap kita memiliki keahlian, dan mereka ketika kita memiliki keahlian dan menjadi solusi dari masalah-masalah mereka, mereka tidak akan pernah melihat berapapun usia kita. Pada saat itu usia saya masih 19 tahun ya. Keahlian di sini maksudnya adalah seperti ini ya. Saya bilang tidak peduli usia dan tidak peduli kalian punya keahlian atau tidak. Di sini maksudnya adalah ketika seseorang mau membuka bisnis, mereka berpikir bahwa membuka bisnis menunggu banyak pengalaman, sehingga kalau usia 15 tahun berarti belum tentu bisa membuka bisnis. Dan kalau mereka belum memiliki banyak keahlian, misalnya otomotif, mereka harus menguasai banyak keahlian otomotif terlebih dahulu, baru mereka dicap memiliki keahlian. Bagi saya itu salah. Tapi kita harus fokus terhadap masalah dan ciptakan solusi. Misal, seorang otomotif akan fokus pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat butuh, yang mereka butuhkan hanya ganti oli, tambal ban, kemudian ganti ban, dan lain sebagainya yang memang umum. Jadi itu adalah solusinya, bukan kita harus mempelajari semua keahlian terlebih dahulu, baru kita buka. Itu membuang-buang waktu bagi saya, karena saya waktu itu memang sangat-sangat kepepet. Dan menjadi orang yang ingin bermanfaat untuk orang lain, ya harus ciptakan rasa kepepet itu ya, pada saat itu. Nah, lanjut. Hadirnya COVID-19 dan dampaknya ke bisnis saya, alhamdulillah omset masih stabil di waktu itu. Dan di waktu ini juga masih ada COVID, tapi tidak gencar waktu itu ya. Planning Salon Indonesia di tengah-tengah COVID-19 masih omsetnya masih stabil, bahkan kami bisa merenovasi ruang salon dan membeli beberapa peralatan dan perlengkapan tambahan. Jadi hadirnya COVID-19 ini mengurangi kunjungan pelanggan, itu benar-benar kami manfaatkan untuk merenovasi salon yang biasanya penuh
karena itu ada waktu, jadi kita bisa merenovasi salon, menambah banyak peralatan, dan tidak terpengaruh ke bisnis kita. Ya, lanjut, trik jitu yang kami lakukan adalah ketika COVID-19 hadir dan kami masih bisa bertahan, ini yang pertama adalah kami menerima panggilan ke rumah-rumah pelanggan. Kemudian kami menyediakan paket perawatan yang bisa dinikmati 1 hari penuh, baik oleh pelanggan yang ke salon maupun panggilan. Jadi misal 1 hari hanya 2 pelanggan, namanya COVID-19 ya, berarti kan terbatas orangnya. 1 orang saja kami berikan paket perawatan full dari pagi sampai sore, mereka bisa nikmati 1 orang. Jadi ini adalah siasat kami atau taktik kami untuk tetap bertahan. Lanjut. Nah, ini adalah sekilas diagram batang konsepnya. Ini bersih. Ya, seperti itu, saya tidak bisa katakan berapa totalnya, tapi ya seperti ini ya. Terjadinya kenaikan pendapatan bersih di salon juga dipengaruhi oleh adanya inovasi. Jadi kami selalu berinovasi dan menciptakan solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lanjut. Selain fokus di bisnis, saya juga memiliki tujuan ingin bermanfaat untuk orang lain. Akhirnya saya di awal tahun, tepatnya di bulan Februari, saya membuka peluang untuk para UMKM dan bisnis, baik bisnis kecil maupun menengah ataupun bisnis besar yang mau mendaftarkan dirinya, mendaftarkan bisnisnya agar saya bisa menjadi model di sana. Dan alhamdulillah per hari ini sebenarnya ada 58 bisnis yang sudah saya bantu untuk menjadi model, dan ini digratiskan oleh saya, dan saya biasanya post di sosmed saya agar mereka terbantu dan bisnis mereka menjadi terkenal. Lanjut. Nah, tujuan dari materi kita hari ini sebenarnya tips sukses berwirausaha itu apa? Bagi saya ada 4, dan ini bisa diterapkan oleh teman-teman juga. Bagi saya, berbisnis itu harus memiliki tujuan mencari ridho Allah. Artinya apa? Banyak bisnis, atau ketika seseorang berbisnis, mereka mempunyai 2 pilihan atau 2 pintu pilihan. Mau berbuat curang atau mau berbuat baik. Nah, berbuat curang di sini adalah mereka bisa menipu pelanggan atau dan lain sebagainya ya. Dan di Leni Salon ini saya terapkan mencari ridho Allah, artinya ketika ada pelanggan komplain, kami sangat mendengarkan, dan ketika mereka butuh garansi, kami sediakan. Kami tidak peduli berapapun yang kami tanggung atau berapapun rugi yang kami tanggung, kerugian yang kami tanggung, kami tidak peduli. Yang penting mereka merasakan, karena mereka sebelumnya sudah bayar ya, kita sebagai pebisnis harus bisa mengembalikan uang mereka dengan pelayanan yang baik. Yang kedua adalah hindari utang dan riba. Nah, sudah banyak sekali petugas bank yang mengunjungi saya, baik secara langsung maupun via WA dan lain sebagainya. Mereka memberikan saya kesempatan untuk berhutang kepada mereka, tapi saya tolak baik utang biasa dari orang lain ataupun riba, saya tolak, benar-benar saya tolak. Utang di sini biasanya dari supplier juga. Di tahun awal-awal salon berdiri, banyak sekali supplier yang menitip barang kepada saya. Dan sekarang saya atau kami Leni Salon Indonesia tidak memiliki hutang kepada supplier. Kami benar-benar antisipasi utang dan riba. Karena apa? Ini untuk pertumbuhan salon juga ya. Ketika kita atau pemilik salon memiliki hutang atau salon tersebut memiliki hutang, maka mereka akan berfokus pada hutang tersebut dan tidak bisa berfokus pada inovasi untuk pelayanan. Saya sangat menghindari hal tersebut, dan saya ingin setiap malam saya tidur dalam keadaan tenang. Jadi saya sangat menghindari hal tersebut. Kemudian, kualitas pelayanan atau produk. Nah, ini berhubungan erat dengan produk yang biasanya supplier, kalau mereka ingin menggunakan produk, mereka menaruh produk tersebut, dan si salon biasanya membayarnya ketika produk tersebut sudah terjual ya. Karena Leni Salon Indonesia tanpa hutang, kami
mengutamakan kualitas produk. Jadi ketika produk kami hendak habis, kami langsung beli baru, dan itu siklusnya sangat cepat. Mungkin 1 minggu sekali kami bisa beli produk, dan benar-benar untuk kualitas produk utamakan, karena produk tersebut juga terhindar dari kadaluarsa ya, karena siklusnya sangat cepat. Selain itu juga dalam hal utang tadi ya, yang utang, kami juga ke pelanggan menghindari utang. Apabila ada pelanggan yang ingin berhutang, kami tidak terima, karena ingat teman-teman, ketika kalian berbisnis dan kemudian ada pelanggan yang hutang ke kalian, maka untuk membuat modal lagi atau memiliki uang untuk modal baru kalian itu tidak ada. Tapi berbeda seperti ini, saya contohkan seperti ini. Ketika teman-teman memiliki ballpoint harganya 5.000, dari sananya misal 5.000 lah ya, dari sananya 5.000. Kemudian ada pelanggan satu ingin hutang dan satu lagi ingin beli, tapi belinya 5.100 rupiah. Yang satu lagi ingin hutang, tapi dia janji besok mungkin jadi harganya jadi 6.000 ya. Saya akan pilih yang tidak hutang, walaupun saya cuma dapat untung 100 rupiah, daripada saya menerima utang dari pelanggan walaupun dia bayar 6.000 tapi entah kapan. Karena apa teman-teman? Kita ketika ada pelanggan membeli ballpoint ini seharga 5.100, kita masih memiliki modal 5.100 tersebut, dan modal itu bisa kita putar lagi untuk bisnis. Sedangkan ketika ada yang berhutang 6.000 dan ini kita lempar ke pelanggan, kita tidak memiliki modal lagi, dan itu akan menjatuhkan bisnis kita. Maka saya sangat menghindari itu. Kemudian yang terakhir adalah berbisnis dengan tujuan membantu masyarakat. Sudah banyak sekali pelanggan yang ke salon dan mereka menawar harga salon. Ada yang misal perawatan rambut misal ya, harganya 285, tapi mereka hanya membawa uang 250. Lebih baik saya ikhlaskan 250. Mereka bayar 250 untuk membantu masyarakat. Ini tidak banyak sih, hanya beberapa. Tapi berbisnislah dengan tujuan untuk membantu masyarakat. Kita tidak memberatkan mereka. Seberapapun uang yang mereka punya, terkadang saya sangat, ya sudah, kalian Anda hanya memiliki uang segitu, ya sudah, tidak apa-apa. Karena tujuan kita ya tidak fokus pada profit terus ya. Karena kita juga berbisnis untuk membantu masyarakat. Ya, yang terakhir, slide terakhir. It's never too late to be useful. Jadi tidak ada kata terlambat untuk menjadi bermanfaat. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih diucapkan kepada Kak Leni telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa di siang hari ini. Masya Allah teman-teman, hari ini materinya Kak Leni Atika sangat bagus banget ya, dan sangat memotivasi. Nah, sebelumnya teman-teman masih semangat gak nih seminarnya? Masih semangat? Masih. Atau sudah mulai loyo? Masih ya, Alhamdulillah. Ya, semoga selalu semangat ya teman-teman ya. Nah, tadi bagus banget ya dan sangat-sangat memotivasi. Nah, tadi saya mencatat beberapa apa yang disampaikan oleh Kak Leni. Dia harus drop out dari kampus karena orang tuanya sakit, lalu
XS SREP HUYG SREP MTF iya tiga isret ini terus saya nak seret tiga ono seret tak refresh na yo coba deh cukup sekian salam rampung atau langsung metu dulu iya lah NXS maksudnya gabung maning kan? iya makasih say dengan bisnisnya, entah itu membuka atau mempunyai stok dagangan atau apapun itu, yang intinya untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya tersebut. Nah, misalnya untuk pebisnis atau wirausahawan yang terlanjur nyemplung dalam dunia hutang yang berujung riba, itu solusinya seperti apa Mbak untuk agar bisa berhenti dan bisnisnya bisa normal tanpa hutang dan riba? Seperti itu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Ini saya ulangi pertanyaannya, bagaimana caranya pebisnis yang terlanjur berhutang dan solusinya agar berhenti
usahanya kembali normal itu seperti apa. Begitu ya Kak Siti ya? Ya, baik. Untuk Kak Leni, saya izinkan untuk menjawab pertanyaan dari keduanya. Yang pertama, pertanyaan dari Kak Puan, yaitu apakah memanage bisnisnya itu secara sendiri dan bagaimana caranya memanage bisnis tengah kesibukan Kak Leni sebagai mahasiswa dan owner bisnis yang lainnya. Seperti itu. Silakan dijawab Kak Leni. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Putri dan Kak Siti ya. Pertanyaan pertama, apakah saya memanage bisnis saya sendiri dan bagaimana cara memanage semuanya ketika saya harus kuliah, harus berbisnis dan lain sebagainya. Saya tidak memanage bisnis sendiri, saya menjadi karyawan. Di saat ini Kleni Salon memiliki 4 karyawan, kemudian untuk chicken kebetulan karyawan yang masak lagi keluar, jadi kami istirahatkan terlebih dahulu. Dan apakah bagaimana cara saya memanage semuanya di tengah-tengah kesibukan ini? Alhamdulillahnya saya setiap hari masih bisa tidur 8 jam dan saya karena tidak memiliki utang dan setiap tugas kuliah biasanya saya selesaikan di waktu siang hari, malam saya fokus untuk istirahat dan cara memanagenya adalah seperti ini. Ada namanya prioritas. Di minggu ini saya memiliki 9 tugas yang harus saya selesaikan, baik tugas bisnis, kemudian di bulan berikutnya saya harus ikut lomba salah satu ajang perlombaan dalam dunia. Dan saya harus kuliah, menyelesaikan skripsi saya, lain sebagainya, itu totalnya 9 tugas dan cara memanagenya gampang sekali. Dulu saya juga keteteran, tapi sekarang saya sudah tahu. Cara memanagenya adalah kita mengelompokkan hal tersebut sesuai dengan jenisnya. Misal, ketika saya ingin akan menjadi narasumber bisnis seperti hari ini, narasumber bisnis ini saya memiliki tugas membuat PowerPoint ya. Ini tugasnya sama seperti ketika saya akan mengikuti lomba ajang bisnis, sama-sama membuat PowerPoint. Jadi saya kelompokkan hal tersebut menjadi satu kelompok. Dan hal yang lain juga seperti itu ya. Untuk bisnis sendiri saya memiliki, karena ada karyawan dan saya sangat ya. Jadi saya juga percaya kepada teman-teman saya, terutama kepada Allah ya. Saya tidak terlalu curiga atau tidak curiga terhadap mereka karena saya percaya apa yang Allah kasih ya pasti itu sudah yang terbaik untuk saya. Jadi saya serahkan ketika saya sibuk kuliah, ketika saya sibuk ikut lomba, ketika saya untuk membantu bisnis lain dalam hal menjadi model atau lain sebagainya, itu bisa saya cover atau handle sendiri karena ketika salon buka ada karyawan yang membantu saya. Kemudian saya juga punya bukan supir ya atau ojek ya pribadi untuk kampus. Kemudian ya hal-hal tersebut saya handle dengan membuka lapangan kerja untuk teman-teman saya agar saya juga bisa terbantu dengan banyaknya aktivitas saya dan mereka juga bisa mendapatkan apa yang ya dalam disebut dengan gaji untuk kebutuhan mereka. Jadi saya handle semuanya dengan adanya karyawan. Pastinya kalau saya handle sendiri ya tidak bisa ya. Saya punya karyawan, ojek ke kampus saya ada, jarak saya dari rumah ke kampus 1 jam gitu, karena perlu ojek ya. Kemudian ketika saya lomba, saya pasti ada guru pembimbing, saya pasti harus sediakan guru pembimbing untuk menemani saya. Jadi semuanya saya pasti ada orang di belakangnya. Jadi saya tidak berdiri sendiri. Seperti itu.
pertanyaan pertama. Kak Fitri, bagaimana? Ya, baik, terima kasih Kak Leni. Semoga sukses terus untuk usahanya. Maaf ya, saya tidak bermaksud untuk menjadi. Saya sekarang juga masih kuliah dan masih remaja ya. Usia saya 23 tahun, jadi belum terlalu dewasa dan belum punya banyak pengalaman. Hanya sekedar pengalaman saja dari hidup. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Kak Siti. Ketika seorang pembisnis sudah terlanjur kecemplung atau nyemplung ke hutang dan riba, bagaimana solusi untuk keluar? Ya, di tahun-tahun awal salon dibangun, banyak sekali supplier yang menitipkan barangnya ke salon, dan pada saat itu memang saya kira itu umum, jadi saya terima pada awal-awal membangun salon. Tapi ketika saya mempelajari bisnis Rasulullah itu dibangun tanpa hutang, dan saya terapkan. Untuk cara yang terbaik adalah ketika Anda seorang pebisnis dan terlanjur kecemplung dan riba, salah satunya contohnya seperti ini. Ketika Anda memiliki utang dalam bentuk riba atau utang dalam bentuk apa? Kalau utangnya dalam bentuk barang seperti saya, produk salon, ada supplier yang menaruh produk, caranya adalah laba saya pasti usahakan untuk melunasinya, dan cara terbaik adalah saya harus menghindari supplier tersebut. Jadi sekarang saya tidak bergantung pada supplier yang dulu menitipkan produk, baik di WA ataupun di yang lain, karena ketika saya bergantung pada supplier tersebut, saya akan ingat lagi dan beliau pasti akan menawari saya produk untuk dihutangi kepada saya. Jadi saya sudah menghapus kontak beliau dan saya tidak ingin berhubungan dengan utang, apalagi utang dalam bentuk produk. Ya. Untuk Anda yang masih kecemplung ke utang riba, bagaimana solusinya? Solusinya adalah pertama kalian harus sholat dulu, dan kalian harus sadar, para pebisnis harus sadar bahwa Allah sangat benci terhadap riba. Kalian sudah sholat dan meminta maaf kepada Allah, maka akan gampang sekali untuk keluar dari riba. Ini pengalaman dari om saya. Beliau mengajari saya untuk membuka bisnis tanpa utang dan tanpa riba. Beliau menawari beberapa teman-temannya yang sudah. Ketika temannya memiliki utang misal 100 juta di bank, ya sejenisnya yang berhubungan dengan riba. Hal pertama adalah ketika biasanya ada bank harian itu namanya apa ya? Kartu kredit ya. Kartu kredit ini biasanya yang om saya ajarkan kepada teman-temannya yang sudah kecemplung riba, om saya ajarkan untuk membayar utang pokoknya, bukan bunganya. Jadi pokoknya dulu yang difokuskan, bunganya tidak dibayarkan. Bahkan mereka juga mengundang pengacara dan itu kelar. Tapi ada cara lain yang bisa Anda lakukan atau saudara lakukan ketika sudah kecemplung ke riba, adalah aset apa sih yang Anda miliki dan bisa Anda jual. Misalnya om saya pernah kecemplung juga ke riba, dan beliau utangnya juga ada yang ribanya, ada juga utang kendaraan. Jadi om saya waktu itu pernah punya utang kendaraan 3 mobil, dan ada juga utang alat elektronik seperti biasanya kan ibu-ibu tuh suka ngambil misal kreditan kulkas, kreditan mesin cuci dan lain sebagainya ya. Itu ternyata kan ada kreditan. Nah, cara om saya melalui itu semua, mesin cuci yang dikredit dia balikan ke tokonya, suruh mobil jemput mesin cuci tersebut, kemudian mobil yang sudah dikredit oleh om saya 3 mobil, suruh diambil, kemudian harta apa yang beliau punya, beliau jual. Karena saking enaknya terhadap utang, karena ketika beliau memiliki banyak utang,
setiap hari itu ada tagihan dan beliau tidak bisa tidur, bahkan untuk membeli susu anaknya pun susah ya, karena beliau hanya fokus terhadap kehidupan, ingin berlomba dengan orang lain yang memiliki banyak kekayaan. Alhamdulillah sekarang beliau tidak memiliki hutang. Cara keluarnya adalah menjual aset yang dimiliki atau mengembalikan barang yang dikredit. Itu dulu. Setelah memang sudah dirasa tidak memiliki barang yang bisa dijual atau harta atau aset yang bisa dijual, dan tersisa hal-hal yang pokok yang memang diperlukan sehari-hari, cara lain adalah om saya membuka bisnis. Pada saat itu beliau membuka bisnis kecil-kecilan, tapi beliau berpikir untuk menaikkan nilai dari bisnis tersebut. Beliau menjual namanya, misal seperti ini saja ya. Misal ini pulpen ya. Harga pokok pulpen ini misal dari Rp100. Om saya, karena beliau sebelumnya pernah menjadi ketua dalam suatu perusahaan, dan namanya juga ketua kan pasti harus punya duit banyak, rumah harus bagus dan lain sebagainya. Itu satu alasan yang membuat om saya bisa utang banyak mobil dan utang banyak peralatan di rumahnya. Nah, karena beliau memiliki kemampuan untuk menjual barang, marketing beliau sangat pintar. Harga satu pulpen yang aslinya 100 bisa beliau jual 100.000. Dari laba tersebutlah beliau bisa membayar atau melunasi utang-utang beliau dalam tempo 3 bulan. Omset beliau 1,4 miliar dan beliau memiliki utang pada saat itu saya lupa berapa, tapi tidak terlalu banyak ya, 300 juta. Tapi itu sudah lunas. Caranya yaitu menjual barang harga pokok dijual mahal. Nah, itu untuk ketika Anda memiliki utang dan ingin melunasi. Tapi kalau diterapkan dalam bisnis, jangan ya, pelan-pelan pasti kasihan juga ya. Ini karena beliau pada saat itu sudah sholat dan sudah meminta maaf kepada Allah. Beliau ingin sekali keluar dari utang dan beliau meminta kepada Allah dimudahkan, dan beliau memiliki ide seperti itu dan beliau eksekusi dalam waktu 3 bulan utangnya lunas. Dan beliau terapkan lagi kepada teman-temannya sekarang. Jadi ketika temannya kontraktor, nah biasanya kontraktor punya utang ya. Mereka punya utang, misal kontraktor kan disuruh bikin rumah. Mereka punya utang ke bangunan banyak ya, hampir 50 juta lebih. Nah itu kan utang, jadi dihitungnya jadi utang mereka kan. Nah beliau ajarkan kepada temannya yang kontraktor itu, apabila ada yang memberikan proyek kepadanya, harus dibayar di muka supaya dia tidak punya utang. Jadi yang bayar adalah pelanggannya dulu ke bangunan tersebut. Jadi bayar di muka. Jadi sangat-sangat menghindari utang. Akhirnya beliau malah jadi solusi dari utang-utang teman-temannya itu. Kalau ingin keluar dari utang, mending sholat dulu, minta maaf dulu sama Allah. Kalau kita pengen keluar tapi kita belum minta maaf ke Allah, Allah benci riba tapi kita ikuti ya, it's not good ya. Oke, seperti itu. Kalau kurang saya mohon maaf. Baik, terima kasih kepada Kak Leni atas jawabannya. Masya Allah, bagus banget. Dan teman-teman penanya sudah puas belum nih sama jawabannya Kak Leni? Kak Siti, Kak Puan, puas dengan jawaban Kak Leni? Terima kasih atas jawabannya. Sudah diberikan contoh yang nyata dalam kehidupan bisnis. Ya, sebelum berakhir ya, ini masih ada satu slot pertanyaan lagi. Apakah di sini teman-teman ada yang akan bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Masih ada tidak nih teman-teman yang mau bertanya? Tidak ada?
Oke, tidak ada ya. Nah, sebelum penutupan nih, saya mau ulas sedikit jawaban dari Kak Lani untuk pertanyaan pertama dari Kak Puan. Pertanyaannya, apakah memanage bisnisnya sendiri dan bagaimana caranya memanage bisnisnya di tengah-tengah kesibukan? Kak Lani sendiri mempunyai 4 karyawan dan ketika memanage-nya itu adalah mengelompokkan masing-masing bisnisnya dan menyerahkannya kepada Allah. Lalu untuk pertanyaan kedua dari Kak Siti, bagaimana mengenai pebisnis yang terlanjur berhutang dan solusi untuk berhenti dari hutang itu bagaimana? Jawaban dari Kak Leni yaitu selalu ingat cara berbisnis ala Rasulullah, karena Rasulullah itu tidak pernah berhutang. Lalu solusinya kepada bisnis yang sudah terlanjur berhutang itu harus beribadah, sholat, dan sadar bahwa Allah itu benci akan riba. Lalu solusi yang kedua yaitu menjual aset yang dipunya untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut. Gitu ya, teman-teman penanya dan teman-teman lainnya. Masih ada pertanyaan lagi tidak ini sebelum benar-benar berakhir? Tidak ada ya? Oke, sebelum itu saya meminta kepada teman-teman semua untuk on kameranya nih. Kita mau foto bersama nih. Ayo di-on-kan dulu kameranya. Apa? Di SS. Di-on-kan dulu kameranya. Keton gawe kan, mixing keton gawe sih kepriwi ya. Kayaknya kena deh. Coba. Kena deh.